Pernah kepikiran nggak sih apa yang benar-benar bedain 1% orang terkaya dari kita semua? Ternyata ini bukan cuma soal hoki atau warisan loh. Ada sebuah kerangka, sebuah cara mikir yang ternyata bisa dipelajari. Oke, dalam beberapa menit ke depan kita bakal bongkar semua rahasia mereka. Siap buat mengubah permainan finansial Anda? Rasanya kayak lari di treadmill ya. Udah kerja keras, sering lembur, ngorbanin waktu main, pas lihat rekening bank, angkanya gitu-gitu aja. Kalau Anda pernah ngerasain ini, tenang, Anda nggak sendirian. Dan yang paling penting, ada kok jalan keluarnya. Nah, ini dia kuncinya. Kekayaan itu bukan hadiah buat sekadar kerja keras, tapi itu adalah hasil dari kerja keras yang diarahkan ke masalah yang tepat. Ini adalah perubahan cara pandang yang fundamental dan ini yang akan kita bedah bareng-bareng. Oke, mari kita mulai dari paradoks kerja keras. Kenapa sih usaha mati-matian kita kadang nggak sebanding sama hasilnya di rekening? Ini jebakan yang harus kita semua hindari. Gini, kenyataannya begini, kalau Anda merasa terjebak di roda hamster, kemungkinan besar usaha Anda itu nggak nyambung langsung sama tujuan finansial Anda. Coba deh tanyakan ke diri sendiri, bisa nggak Anda menarik garis lurus dari pekerjaan harian Anda ke peningkatan kekayaan? Kalau jawabannya agak ragu-ragu, nah itu tandanya kita harus ganti arah. Jadi, gimana caranya kita keluar dari paradoks ini? Semuanya dimulai dengan mengubah cara kita nentuin tujuan. Kita akan coba meniru strategi mereka yang udah ada di puncak. Ini dia perbedaan mindset yang paling dasar. Kebanyakan dari kita kan pengen disukai, pengen dapat persetujuan. Tapi, mereka yang di 1% teratas, mereka lebih milih dihormati. Mereka sadar banget kalau keputusan yang benar buat masa depan, itu seringkali nggak populer sekarang. Jadi, mereka rela menukar tepuk tangan jangka pendek demi piala di garis finish. Terus, gimana cara mereka bikin peta jalannya? Jawabannya ada di sebuah alat yang kelihatannya simple tapi powerful banget. Namanya kerangka PPF. Ini adalah sistem yang udah terbukti bisa mengubah ambisi jadi kenyataan. Kerangka PPF ini intinya memaksa kita buat melihat hidup secara utuh, pribadi, profesional, dan finansial. Dan coba lihat deh, ketiganya ini nyambung banget kan? Sukses di karir bakal ngedorong pendapatan, yang akhirnya ngasih kita kebebasan buat tumbuh secara pribadi. Nah, dengan merencanakan ketiga area ini buat 1, 3, dan 5 tahun ke depan, Anda menciptakan peta jalan yang super lengkap. Oke, rencana sebagus apapun bakal sia-sia kalau eksekusinya berantakan kan? Nah, kunci dari eksekusi yang brilian itu adalah kemampuan kita buat berkomunikasi dengan penuh keyakinan. Pernah nggak sih ngerasa susah banget buat nyampein ide? Ternyata meyakinkan orang itu bukan bakat, tapi ada rumusnya. Namanya kerangka VCE. Anggap aja ini kunci buat ngebuka pikiran orang lain, entah itu pas lagi negosiasi gaji atau bahkan sekedar ngobrol sama pasangan. Urutannya itu krusial banget. Visi, komitmen, baru eksekusi. Selalu mulai dari visi. Kenapa? Karena manusia itu tergerak oleh kenapanya, bukan apanya. Pas Anda berhasil ngejual visinya, minta komitmen jadi jauh lebih gampang. Baru deh setelah itu kita ngomongin detail teknis atau eksekusinya. Kalau urutannya dibalik, wah itu resep kegagalan. Coba diperhatiin, kata-kata yang kita pakai itu ngebentuk realitas kita. Kalimat "saya pikir" itu kedengeran ragu. Beda banget sama "saya yakin", yang langsung nunjukin kepercayaan diri. Ini bukan soal sombong ya, tapi soal kepemimpinan. Pemimpin itu nggak nebak-nebak. Mereka memimpin dengan keyakinan yang lahir dari persiapan matang. Oke, kita udah punya peta dan kendaraannya. Sekarang kita butuh bensin buat perjalanan panjang ini. Yuk kita bongkar mitos soal kerja keras, burnout, dan gimana caranya membangun mesin kesuksesan kita sendiri. Kutipan ini benar-benar mengubah cara saya mandang burnout. Idenya simpel, tapi dalam banget. Anda itu bukan lilin, jadi Anda nggak bisa terbakar habis. Terus, perasaan capek luar biasa yang kita alami itu sebenarnya apa dong? Jawabannya mungkin bakal bikin Anda kaget. Nah, ini dia definisi burnout yang sesungguhnya. Ini bukan soal kerja terlalu keras, tapi soal ngerasa kerja keras kita itu sia-sia. Coba pikirin deh, kapan terakhir kali Anda ngerasa capek banget pas lagi menang? Jarang kan? Perasaan lelah itu munculnya dari pengorbanan yang rasanya nggak ada hasilnya. Lalu, gimana cara ngelawan perasaan sia-sia itu? Caranya adalah dengan ngumpulin statistik, bukti nyata dan nggak terbantahkan dari kemampuan Anda. Bukan lagi bilang, kayaknya saya pemimpin yang baik, tapi saya berhasil merekrut 10 orang. Angka-angka ini adalah pondasi dari kepercayaan diri yang sejati dan jadi amunisi buat komunikasi kita. Kita hampir sampai di akhir nih. Di dunia yang serba nggak pasti ini ada satu, sebut saja kekuatan super yang bakal selalu jadi andalan kita. Kira-kira apa ya? Yuk kita cari tahu.
Ini dia jawabannya. Kekuatan super Anda itu bukanlah keahlian yang Anda punya sekarang, tapi kemampuan Anda untuk belajar hal baru. Teknologi bakal terus berubah, pekerjaan bisa datang dan pergi, tapi kemampuan buat terus belajar dan beradaptasi, itulah satu-satunya jaminan karir yang sesungguhnya. Dan pembahasan kita kali ini akan ditutup dengan satu pertanyaan buat Anda. Dari semua kemungkinan, dari semua minat yang Anda punya, apa satu hal yang akan jadi fokus utama Anda? Satu hal di mana Anda akan berjuang untuk jadi yang terbaik secara objektif. Pilihlah satu dan tekuni itu sepenuhnya.